Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Sozai Seisuka no Isekai Ryokoki. Anime ini rilis Fall 2025. Genrenya adventure, fantasi, dan juga isekai. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperlihatkannya seorang yang sedang sibuk melakukan pekerjaannya di kantor. Beliau ini seorang anak laki-laki parubaya yang sedang mengalami namanya bosan sama kehidupan sehari-harinya. Yang bangun tidur, pergi bekerja begitu aja setiap harinya. Hal tersebut bikin dirinya ingin merasakan hal-hal yang lain gitu kan. Tidak sengaja dia melihat acara sebuah televisi yang dimana dia ingin sekali pergi ke sana. Lama kemudian beneran aja dong orang ini kesedot ke dalam dunia itu. Dan di sana terdapat seseorang yang dikata mirip dengan dewa katanya. Orang yang belum tahu namanya ini telah meninggoy dan sekarang dia ditarik ke sana untuk diberikan kehidupan selanjutnya. Perasaan barusan lagi nonton dah. Mungkin inilah definisi meninggal tidak tahu tempat dan juga waktu. Orang yang ngaku sebagai kami ini memperlihatkan sebuah planet bernama Madeus, yang katanya ini planet sudah tidak diurus dan sangat tidak bagus. Maka dari itu tujuan selanjutnya orang itu adalah disuruh buat bikin planet itu menjadi penuh dengan kehidupan dan damailah intinya. Tentunya ini sangat berat untuknya ya kan. Tapi dia sudah menjamin kepadanya akan memberikan apapun yang dia mau, tentu bisa sihir. Terus mendapatkan partner cewek alias harem, intinya mananya unlimited. Bisa mengerti semua bahasa termasuk bahasa alien, pokoknya yang OP-OP dia tulis. Dia kasih tahu kalau semisal udah sampai di sana dia kudu mencari uang sendiri. Dia bisa menjual material dan juga yang lainnya. Si kami udah memberikan kekuatan tersebut kepadanya, jadi gampanglah kalau mau mencari barang yang bisa dijual. Kali ini dia tidak bisa nawar, kalau tidak mau berarti dia akan meninggoy. Karena sisa waktunya habis orang itu pun langsung dipindahkan ke isekai dan menjadi karakter bernama Takeru. Beliau terbangun di tengah hutan belantara dengan pakaian jubah hitam beserta membawa tas item. Baru sadar dia bingung, mesti kemana, modalnya cuma ranting doang. Pas dia coba jalan ke depan Takeru melihat ada desa. Tapi sebelum ke sana dia mau mencari material yang bisa dijual terlebih dahulu. Biar dia bisa beli makanan dan juga sewa kosan. Awalnya dia nggak tahu tuh cara ngaktifin sihirnya gimana. Tapi setelah dia coba menggunakan bahasa Inggris baru dah skill pencarian dia berhasil. Takeru tinggal mengambil barang atau tumbuhan yang bersinar. Dan udah ditandai juga sama bentuk-bentuk kayak kartu. Seperti bentuk keriting, love, dan juga yang lainnya. Dia juga bisa melihat status daripada tanaman ataupun benda yang ia lihat. Setelah berhasil mendapatkan banyak item, nampak semuanya rata-rata levelnya E. Cuma ada satu level C, bentuknya indah seperti telur. Ternyata aslinya itu adalah kotoran hammer. Entahlah hewan apaan ya kan. Habis mendapatkan hasilnya, Takeru coba masuk ke area pedesaan. Di sana terdapat penjaganya yang asing dengan kedatangan si Takeru. Dia menganggap kalau Takeru ini seorang petualang. Padahal dia cuma pengembara aja sambil mencari barang-barang. Terlihat postur tubuh si Takeru tinggi banget, makanya dia mengira Takeru seorang petualang. Dia ke sana mau jual item sekaligus ngekos. Alhasil dia diizinkan masuk, pas masuk itu udah diduga lah. Dia adalah orang asing, terus tinggi juga badannya. Sangat berbeda, yang membuatnya diliatin oleh warga. Tak lama dia berhasil menemukan tempatnya lalu masuk ke dalam. Baru ke dalam dirinya langsung ditanya tentang tujuannya. Takeru tanpa basa-basi bilang bahwa dirinya mau menjual kotoran hammer yang tadi dia dapatkan. Karena memang dia buat apaan kotoran kayak begitu. Tapi ternyata itu sangat berharga, bahkan dihargai senilai 5 koin emas yang sama dengan 5.000 rev. Kalau uang di sana, tapi kalau di yen kan bisa 50.000 yen. Karena dia kagak tahu harga pasaran, jadi dia jual aja dah, yang penting dia bisa makan dan juga bisa ngekos. Kebetulan murah ya kan ngekos juga.
Si Takeru juga menjual semua item yang dia dapatkan tadi, kayak bahan makanan dan juga yang lainnya. Tentu katanya sangat jarang orang yang menjual beginian ke pedesaan macam ini. Makanya dihargai dengan harga yang lumayan. Melihat si Takeru piawai dalam mencari item, kayak begini bikin orang tersebut meminta bantuan kepada si Takeru untuk mendapatkan biji mithril di sebuah gunung yang ada di utara, yang dimana agak susah buat mengambilnya dan terdapat banyak monster juga. Dia agak ragu tuh, tapi dia mendapatkan peta menuju ke sana yang auto bakalan dia coba. Lumayan lah bijinya bisa dia jual mahal banget. Setelahnya si Takeru pun ngekos terlebih dahulu. Akhirnya Takeru bisa beristirahat namun ada yang kurang. Dia ingin mandi kayak di onsen gitu. Tak lama pelayannya datang membawa air sebaskom katanya buat melap tubuhnya. Ketika menanyakan pemandian di desa tersebut kagak menyediakan, katanya onsen macam itu khusus buat pejabat. Orang biasa kagak boleh katanya. Karena di dunia itu terkenal pada bisa sihir, jadi dengan air sebaskom bisa dipakai buat mandi. Alhasil dia ambil dan ngasih uang tip kepada pelayan tersebut. Pas dia coba memang berhasil, cuma rasanya beda dengan mandi di kamar mandi atau di onsen sekalipun. Keesokan harinya si Takeru beneran mau mengunjungi ke gunung yang kemarin disarankan. Dia seperti biasalah mencari bahan-bahan terlebih dahulu. Ketika sedang mencari item tersebut di sana dia melihat ada bentukannya itu kayak skop. Pas dilihat ada tengkorak lengkap dengan jira dan juga pedang. Kemungkinan besar itu adalah prajurit yang sudah gugur. Melihat itu langsung Takeru kubur dan didoakan. Terus dia kembali lanjut lagi karena posisinya masih jauh. Jadi dia membuat lingkaran dan juga kekai biar tidak ada hewan buas yang menyerangnya. Dan dia di sana masak menggunakan bantuan batu sihir. Dia masak dengan bahan-bahan yang dia dapatkan tadi. Tapi entah itu daging dari mana. Untungnya rasanya enak. Takeru juga bisa merasakan kehidupan di isekai itu sangat menarik. Setelah itu dia udah sampai di hutan Ancient Dragon yang nampak gelap banget. Sebentar lagi dia bakalan nyampe di tempat tujuan yang menurut dia aneh. Anehnya adalah tempat sehoror ini tidak ada monster yang dikatakan si bapak itu. Nampak dia aman-aman aja saat ini. Atau mungkin karena dia bau badan jadi monster kagak mau menyerangnya. Takeru cuek aja dah dan fokus ngeluting. Habis looting dia berlari keluar hutan itu. Dikira bakalan selamat keluar hutan itu, dia malah terjatuh ke dalam jurang. Untung aja dia bisa menggunakan sihirnya jadi aman. Bisa terbang kayak gitu, tapi tetap aja trauma anjir. Jatuhnya dia malah mendapatkan berkah. Ada berbentuk ketupat yang dimana itu pertanda material. Benar aja itu adalah biji perak. Namun sayangnya tidak ada biji mithril di tempat itu. Tak lama kemudian pas dia jalan ke depan ada tanda wajik lagi tapi agak redup. Karena tempat ini udah agak mau roboh, dia seranglah siapa tahu ada barang berharganya. Pas dia hancurkan menggunakan sihirnya, bener aja ada biji mitrilnya walaupun memang tidak banyak tapi lumayan. Ledakannya tadi membuat sebuah jalan menuju ke suatu tempat terbuka. Pas dia telusuri terlihat ada air yang kelihatan jernih banget. Sama si Takeru di scan ya kan, ternyata itu adalah air sihir yang memiliki level SS. Si Takeru tentu mau meminumnya. Tadinya mau ia bawa, cuma pasti sulit kalau dimasukin ke item box. Tak lama kemudian muncul sesuatu di bawah air sana. Ternyata isinya adalah naga. Dia dari tadi ngomong dikacangin sama si Takeru. Dia lagi tidur diganggu dengan keberadaannya. Dia auto meminta maaf dengan membungkukkan tubuhnya. Ini udah biasa dia lakuin di tempat kerja. Naga tersebut tertarik dengan si Takeru yang katanya mempunyai mana yang besar, sehingga bisa membangunkannya. Takeru baru ngeh bahwa ini adalah naga Ancient Dragon. Yang dikata si bapak kemarin namanya Poldeus katanya. Karena Takeru terlihat kuat, dia meminta bantuan Takeru untuk menetaskan telurnya yang belum netas. Alias anaknya mungkin. Dengan mananya yang gede itu dia bisa menetaskan itu telur.
Kalau berhasil dia akan mendapatkan batu sihir atau biji mithril yang banyak banget. Alhasil sama si Takeru dicobalah sama telurnya yang gede tersebut. Harusnya dia tinggal dipanasin aja. Telurnya siapa tahu bisa menetas ya. Tapi Poldeus memintanya untuk memberikan mananya kepada itu telur. Alhasil dia lakuin. Dan yang terjadi mana dia kesedot semua yang bikin si Takeru kehilangan kesadaran. Mungkin udah wasted kali ya. Tapi di tengah itu dia bertemu dengan seseorang lagi yang mukanya mirip dengan Takeru. Tapi mirip si dewa yang tadi. Katanya Takeru sangat ceroboh yang bikin dirinya kehilangan mana dan tidak sadarkan diri. Tapi mungkin inilah jalannya dan partner yang dimaksudkan itu akan segera hadir. Dia tak lama terbangun, suasananya menjadi gelap banget. Pas dia keluarin sihir cahaya, telurnya sudah menetas dan muncul naga kecil yang sangat imut sekali. Takeru berhasil menetaskannya. Baru saja menetas, Poldeus menyuruhnya untuk memberikannya nama. Alhasil mau nggak mau si Takeru memberikan nama. Setelah berpikir panjang lebar, dia memutuskan untuk menamainya dengan nama Black. Atau dipanggilnya B. Nama panjangnya Black Noble Poldeus. Selanjutnya anaknya tersebut akan ikut dengan si Takeru berpetualang. Dia yakin kalau sama si Takeru, si B bakalan aman soalnya kekuatannya sama dengan si Poldeus. Dia cuma memberikan sesuatu kepada tasnya tersebut. Mau nggak mau si Takeru menerimanya dan akan berpetualang bersama naga imut ini. Singkat cerita, setelah menolong Poldeus, si Takeru pun mulai keluar dari goa tersebut bersama dengan anak naganya. Pas keluar, si Takeru udah merasakan lapar karena posisinya sudah sore juga ya kan. Jadi dia mau berkemah aja di sana sambil masak-masak. Sebelum itu dia memberikan minum dulu kepada si B, yang dimana minumnya itu adalah air sihir tadi. Ternyata Poldeus menghubungkan danau tadi dengan tasnya biar anaknya bisa minum air itu terus. Di sana si Takeru juga disuruh untuk mencobanya. Pas dia cobain airnya terasa segar, beda dengan air biasa katanya. Lalu setelahnya dia mau memasak yang macam biasa menggunakan batu sihir. Tak lupa dia pasang kekai lalu lanjut menyalakan apinya. Tidak sia-sia dia belajar batu sihir sebelum berangkat ke situ. Ternyata benar-benar sangat berguna. Kali ini dia memasak stik dan juga sayur sop, seperti yang sebelumnya dia bikin. Ketika udah jadi ternyata si B ngiler banget. Melihat makanannya, alhasil sama si Takeru dikasihlah supnya yang masih panas. Karena terlalu terburu-buru jadinya dia kepanasan macam itu. Sama si Takeru dibantu ditiupin baru bisa nikmat. Kelihatan dia sangat suka makanannya, bahkan dia makan banyak banget sampai perutnya buncit macam itu. Si Takeru di sisi yang lain merasa lega karena makanan yang dia makan masuk juga ke perutnya si B. Jadi nggak pusing nyari makanan untuknya. Cuma dia mempertanyakan kepada si B apakah tidak masalah dirinya jauh dari bapaknya. Dia merasa kagak masalah selagi sama si Takeru. Takeru iseng cek rankingnya, ternyata naga sekecil itu udah ranking B anjir. Walaupun begitu si Takeru kagak boleh mengandalkannya. Soalnya bentukannya masih kecil. Dia harus tetap menjaganya ya walaupun rank dia berada di bawahnya si B. B terlihat malah tertidur di sana. Keesokan harinya si Takeru mulai memanjat tebing tersebut. Ketika dia udah sampai di atas sana nampak dia baru bisa mengenali tempatnya. Kalau inilah yang kemarin dia jatuh. Sekaligus hutan Ancient Dragon. Tapi anehnya suasananya berbeda dengan yang kemarin. Kali ini lebih terang. Sehingga si B bebas berterbangan kemana-mana. Dia agak aneh gitu kan, terus dia coba cari bahan-bahan level C di tempat itu. Pas dia cari banyak item yang belum pernah dia temukan sebelumnya. Lumayan lah ya. Tak lama kemudian si B terlihat ketakutan. Pas dia cek menggunakan sihirnya nampak di depan sana banyak monster yang sudah menunggu si Takeru. Dia aneh mengapa kemarin mereka kagak muncul. Mungkin memang benar karena dirinya bau badan. Makanya monster kagak mau mendekatinya. Terus di belakangnya juga ada monster burung yang gede banget. Cuma Takeru pasang muka biasa aja karena lebih takut si Poldeus dibandingkan dirinya.
Terlebih burungnya tersebut bisa dia masak jadi makanan yang enak. Maka dari itu dia siapin sihir untuk mengalahkannya biar dia jadikan hasil buruannya hari ini. Setelah diserang menggunakan kekuatan es, dia langsung tumbang. Tak lama monster yang tadi pada mendekat yang ternyata itu adalah monster serigala. Tanpa banyak cincong, si Takeru melawannya dengan beberapa kekuatan sihir seperti terbang dan juga tonjokannya menjadi kuat banget. Dia dengan mudah melibas semuanya. Dia yang lagi mencari item level C, lumayan bisa mendapatkan daging level C juga, bisa dia masak sekalian. Masalah belum selesai, sampai di sana makin banyak monster yang berdatangan. Karena kagak bakalan habis, Shibi mencoba membawa si Takeru untuk terbang. Ternyata kecil-kecil begitu bisa berguna juga, tapi karena kelamaan jadi sama si Takeru ditambahkan kekuatan sihir. Alhasil naiknya kenceng banget, saking kencengnya Shibi kepencet lepas. Untung aja dia masih hidup ya kan, setelah dijatuhkan setinggi itu. Ternyata si Takeru dijatuhkan tepat melewati tebing yang lumayan jauh, jadinya dia bisa lebih cepat untuk bisa kembali ke desa. Tapi sebelum itu dia memperingati Shibi untuk tidak gegabah menggunakan kekuatannya. Dia boleh membantunya tapi harus berhati-hati juga katanya. Setelahnya si Takeru melanjutkan kembali perjalanannya sambil menuju ke desa yang kemungkinan membutuhkan waktu seharian. Takeru macam biasa sambil mencari bahan-bahan ya. Di tengah lagi asik mencari bahan, di sana terdengar seperti suara monster. Suaranya semakin jelas tapi kagak kunjung menampakkan diri pula. Alhasil sama Shibi dicari tahu sumber suaranya yang ternyata pas nggak lama ditemuin oleh Shibi itu bukanlah monster melainkan seorang elf yang tidak berdaya. Si Takeru mempertanyakan keadaannya, kenapa? Dia kira si elf ini habis latihan badannya babak belur. Ternyata bukan, ditambah sumber suara tadi itu ternyata datang dari perutnya si elf ini. Dia kelaparan karena 3 hari belum makan katanya. Dikira apaan ya kan karena habis dia kasih minum. Walaupun baterainya mulai terisi, tapi elf ini masih kelaparan. Alhasil sama si Takeru dikasih makanan darurat yang sengaja dia bungkus. Elf tersebut kagak bisa menolak dan langsung auto hidup. Seger lagi dah badannya yang tadinya lemes sudah makan roti langsung pengen ke surga. Kayaknya kalau lapar makan apa aja menjadi kenyang dan juga enak. Si Takeru aneh mengapa dirinya tidak mempersiapkan bekal untuk perjalanannya. Padahal walaupun dekat ke situ harusnya dia membawa bekal. Katanya dia buru-buru makanya kagak membawa apa-apa. Sekarang yang tubuhnya sudah bisa bergerak lagi dirinya mau langsung pergi karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Setelah membereskan elf kagak jelas dia meneruskan kembali perjalanannya. Di sana Shibi salpok sama ranting atau akar yang dibawa oleh Takeru. Ternyata kayak gitu doang rankingnya SS anjir. Sama Shibi diubah ranting tersebut menjadi semacam tongkat sihir gitu. Menurutku udah kayak tongkat kakek Dragon Ball botak anjir. Tak lama kemudian mereka udah bisa keluar dari hutan. Terus si Takeru melihat dari kejauhan kalau ada kereta kuda yang akan mengarah ke arah dirinya. Tak lama kemudian bener aja itu kereta kuda yang berlevel E. Si kuda ini yang punya menanyakan tujuan si Takeru. Dia bilang mau ke arah desa. Karena mungkin kasihan kepada si Takeru jalan kaki. Maka dari itu dia mengajaknya untuk bareng-bareng. Awalnya Takeru nolak karena tinggi badannya bakalan kagak cukup sama kereta kudanya. Namun pas dia suruh masuk ternyata masih cukup. Dia langsung berterima kasih tentunya, terus dia berkenalan terlebih dahulu dengan satu keluarga ini. Lalu dia mempertanyakan kepada mereka kenapa bisa tahu kalau dirinya bukanlah seorang bandit atau penjahat lainnya. Katanya mereka punya yang namanya lonceng sihir yang bisa mendeteksi penjahat kalau diem. Berarti Takeru bukanlah penjahat, makanya mereka ramah-ramah. Mereka kaget ketika tahu si Takeru ini seorang petualang yang mencari item. Katanya udah jarang banget orang sepertinya. Lama kemudian Shibi yang diumpetin malah ketahuan karena dia berisik. Tidak bisa diam, jadi mau nggak mau dia keluarkan. Dia berharap mereka kagak panik.
Pas tahu itu naga kecil, seketika para bocil auto senang karena naganya imut. Dikira bawa begituan aneh, ternyata memang seorang petualang sepertinya suka pada bawa hewan begitu. Cuma kalau kesatria naga itu udah jarang banget. Si Takeru juga kagak mau ngasih tahu kalau itu adalah anak dari Ancient Dragon. Takeru kudu baca soal kesatria naga yang mereka maksud tersebut. Setelah di perjalanan akhirnya mereka berkemah terlebih dahulu karena udah malam. Si Takeru menyiapkan bahan makanan yang telah dia looting tadi siang. Takeru juga yang akan mengambil alih untuk masak kali ini juga. Takeru memasak menu yang seperti biasa tapi ada tambahan, yakni salad jamur. Mereka udah pada ngiler banget, pas dicoba memang rasanya enak. Begitu juga dengan si bapak yang baru pertama makan beginian, udah enak banget, luar biasa. Sampai terharu kayak begitu. Terus habis makan mereka bernyanyi dan juga berjoget bersama. Takeru terlihat lebih lepas dalam tertawa. Dia seperti menghilangkan beban yang ada di dunia sebelumnya. Karena memang hal seperti ini baru saja dia rasakan untuk pertama kalinya. Habis bersenang-senang dia pun mau beristirahat. Singkat cerita, pagi harinya di kala yang lain pada masih tidur, si Takeru sudah terbangun lebih awal. Dia terlihat sedang membersihkan alat-alatnya, salah satunya adalah gunting. Si bapak mengajak habis sarapan mereka akan langsung berangkat lagi menuju ke desa. Si emak terkesan dengan si Takeru yang cinta banget sama alatnya sampai dijaga kayak begitu. Sebelumnya si Takeru meminta sesuatu, yakni dia ingin kalau yang mengendarai delmannya itu adalah dia. Dikasihlah ya kan sama si Takeru, untungnya saja. Dia terlihat jago, bahkan kudanya mampu nurut dengan keinginannya. Tak lama si Bi udah terbangun dan disusul dengan sampai di desa tempat tinggalnya. Di sana si Takeru berpisah dengan si bapak. Takeru sangat berterima kasih berkat dirinya. Dia bisa pulang naik delman. Jadi nggak usah jalan kaki. Terus juga kata penjaganya si bapak tadi sudah terbiasa berkelana untuk mencari rajutan. Kalau dia udah melakukan perjalanan buat mencari rajutan, otomatis udah mau masuk musim semi. Pantesan aja dikasih makan dia rada nangis. Mungkin pembekalannya habis, jadi dia senang bisa makan enak. Sama kemudian si Takeru pun ke tempat si Malau, yang mana di sana dia membawa batu mithril yang dia inginkan tersebut. Bahkan dia bukan membawa batu mithril biasa, melainkan batu sihir mithril. Malau coba lihat-lihat lebih detail lagi dan gak lama dia kaget kalau ini bukanlah batu mithril biasa gitu kan. Si Takeru yang udah tahu pura-pura kagak tahu, biar kelihatan newbie ya kan. Si Malau ujungnya kagak bisa membayar karena ini barangnya sangat berharga. Bahkan dia mempertanyakan kenapa si Takeru bisa mendapatkannya. Walaupun alasannya kagak sengaja atau hoki dan sebagainya, si Malau merasa si Takeru memang mempunyai skill di bagian ini atau mencari material. Maka dari itu dia menyarankannya untuk pergi ke kota Belkam, tempat yang lebih ramai daripada di desa, dan bisa terdapat wadahnya untuk si Takeru biar bisa menjadi petualang resmi lah gitu. Dia yakin dengan si Takeru pergi ke sana, dia bisa membawa nama desa ini juga biar lebih terkenal. Dan nama dia juga akan menjadi viral. Namun Takeru merasa tidak mementingkan hal semacam itu. Tapi di saat Takeru berasa bersemangat karena dia dikirim ke isekai, mungkin inilah yang harusnya dia lakukan, yaitu berkelana. Sebelumnya dia baca-baca dulu terkait guild yang dimaksud. Dia mencoba untuk memahami lah soal guild tersebut. Sebelum dirinya pergi, Takeru mau melakukan sesuatu dulu, yaitu dia mau mengolah monster burung yang dia kalahkan untuk dijadikan bumbu penyedap. Terus juga dia mencari bahan-bahan untuk keberangkatannya nanti dan ditutup dengan pesta di malam hari bersama warga-warga. Sehabis pesta si Takeru kembali ke kosannya dan dia berpikir untuk memberikan sesuatu sama desa ini. Karena menurutnya desa ini udah membantu dia banget. Alhasil dia mendapatkan ide setelah melihat lentera dan juga batu sihir mithril yang dia punya. Si Takeru mencoba merubah batu sihir mithril dan lentera tadi menjadi sebuah sihir untuk menjaga desa tersebut. Dan itu berhasil dia lakukan.
Setelah si Takeru besoknya dia mengambil kaldu atau penyedap rasa yang dia proses kemarin. Kemungkinan dengan kehilangannya si Takeru desa tersebut bakalan kembali menjadi sepi. Si Takeru juga tidak bisa tinggal di situ terus, dia pengen berkelana sejauh mungkin. Mungkin nanti dia akan pulang ke situ lagi, soalnya desa itu udah kayak rumahnya sendiri. Sebelum berangkat, dia dikasih pembekalan yang banyak banget sama si ibu. Habis itu dia pun berpisah dengan warga-warga. Sebelumnya si Takeru memberikan lentera yang dia bikin semalam untuk menjaga desa ini dari para penjahat dan juga monster. Pada awalnya mereka kagak mau menerimanya karena ini terlalu mahal buat mereka. Si Takeru kagak masalah lalu dia pun pergi. Si Malau curiga dengan isinya yang ternyata dia kaget kalau isinya itu adalah batu sihir yang kemarin dia dapatkan. Sekarang pun mereka tidak bisa memberikannya lagi kepada si Takeru. Sama kemudian ketika dalam perjalanan yang gabut tiba-tiba di tengah saja ada yang mencegatnya. Dia dijagain sama monster kepiting yang gede banget, pas dicek statusnya adalah ranking C. Dan yang paling penting itu bisa dimakan. Hal tersebut langsung bikin si Takeru bersemangat karena tahu sendiri kalau rasa kepiting itu enak banget. Alhasil si B langsung saja serang pakai suaranya yang cempreng dan auto langsung pingsan. Tidak sampai di sana ada dua monster lagi yang mengepungnya. Si Takeru sudah tenang kalau kepiting ini kagak bakalan bisa jalan ke arah depan. Ternyata kali ini bisa, untung saja si B yang membawanya ke atas yang bikin keduanya beradu dan juga Matoi kagak jelas. Dan satu lagi yang pingsan tadi sama si Takeru langsung dihajar dengan tongkatnya. Malam harinya si Takeru langsung mengeksekusi kepiting yang gede-gede itu. Ini masak besar pertama kalinya yang dia lakukan. Untungnya dia udah persediaan garam, kaldu dan juga yang lainnya. Dan ketika dirasain itu memang rasanya enak banget coy. Dengan ada makanan begini kehidupannya tambah nyaman. Singkat cerita mungkin Takeru sudah menghabisi beberapa minggu di perjalanan menuju ke sana. Karena katanya kalau ke Belkheim itu sekitar 1 bulanan baru nyampe. Sekarang si Takeru sudah berada di depan pintu masuknya, tapi sebelum masuk akan ada pemeriksaan terlebih dahulu. Kota ini dikenal dengan bisnis jual beli dan juga para petualangnya. Sebelum masuk ke dalam si Takeru menyembunyikan si B dulu yang takutnya menjadi masalah. Ketika sudah di dalam tas dia dinonaktifkan dulu, soalnya itu item box jadi tidak kelihatan. Kali ini aman-aman aja. Namun masih belum bisa masuk. Si Takeru dicari di bagian badannya. Takutnya ada sesuatu gitu kan. Disebutnya Opolus. Katanya itu dibuat untuk melihat status orang. Si Takeru penasaran di mata orang dia statusnya kayak gimana. Pas dia lihat sendiri nampak memang tidak menonjol sama sekali. Tapi mereka mendeteksi kalau si Takeru ini membawa naga. Alhasil si Takeru pun mengeluarkan CB. Mereka merasa enggak aneh, petualang mencari material macam si Takeru membawa naga. Kagak bikin mereka curiga dan juga takut. Cuma dia menyuruh Takeru buat memberikan tanda biar tahu dan mereka juga akan melaporkan kalau ada naga yang masuk ke kota. Setelah buka-bukaan dan tidak ada masalah dengan si Takeru, dia pun diperbolehkan untuk masuk. Ketika dia sudah masuk ke dalam kotanya, dia terkejut kotanya ramai banget. Si Takeru baru bisa merasakan isekai yang sesungguhnya. Soalnya isinya banyak sekali sama ras yang berbeda-beda. Fokus dia sekarang ke guild terlebih dahulu. Sesampainya di sana dia disambut sama resepsionisnya bernama Ariana. Dia yang akan menjadi pemandunya si Takeru. Takeru bilang kalau dia adalah seorang pencari material, makanya dia ngisi formulir pendaftaran lebih dulu. Dia yang kagak bisa bahasa isekai jadi bisa, karena melihat tulisan kagak ngerti menjadi bahasa Jepang. Sesudah ngisi dia ditanya-tanyalah soal pengalamannya di dunia luar. Apakah udah pernah mengalahkan monster dan lain-lain atau kagak? Di situ dia udah nyantumin banyak monster yang telah ia kalahkan. Lalu Ariana meminta bukti salah satu aja.
Karena disuruh untuk menampilkan bukti, dia keluarin aja kepiting yang kemarin dia kalahkan. Seketika Ariana langsung syok, ada monster beneran di sana. Yang lain langsung nyamperin ke arah si Takeru untuk meminta penjelasan. Dia kasih tahulah kalau dirinya cuma memberikan bukti doang, kagak ada apa-apa. Sampai-sampai dia diterawang sama salah satu orang karena takutnya orang jahat. Katanya warnanya biru, yang otomatis si Takeru orang baik. Mereka semuanya percaya. Mereka jadi pada tahu kalau si Takeru mempunyai item box dan juga seorang pencari material yang udah langka. Melihatnya punya item box terus punya peliharaan naga membuat yang lain ingin merekrutnya untuk masuk partiannya. Sayangnya dia nggak mau jadi tenar lalu dilanjutkan kembali lah pendaftarannya. Sekarang si Takeru sudah resmi terdaftar di Guild itu. Rank dari app terlebih dahulu dan dikasih seperti gelang sebagai penanda. Singkat cerita, entah mengapa aku nggak tahu ini anime kayak di skip gitu dan tiba-tiba si Takeru berada di daerah Kumo yang sedang bertemu dengan satu keluarga. Katanya Takeru telah menyelamatkan si suami yang ada di perbatasan desa Tormi. Makanya sama si Takeru diselamatkan. Kebetulan juga dia mendapatkan amanat dari keluarganya yang ada di desa Tormi untuk membawakan bawaan kepada keluarga ini. Si Takeru di sana masih kasihan dengan kondisi si suami. Hingga akhirnya dia coba sembuhkan menggunakan kekuatan sihirnya. Terus juga dirinya sudah berkelana sebelumnya mencari material dan juga yang lainnya. Dia berhasil juga mendapatkan seperti jamur yang langka dan yang lain sebagainya. Setelah melihat kinerjanya, membuat mereka yakin sama si Takeru kalau kerjanya bagus. Begitu pula dengan Ariana yang udah percaya sama si Takeru langsung memberikan misi lagi dengan menyuruhnya mengumpulkan tanaman obat. Si Takeru mengambil setengahnya biar kagak keteteran juga. Sebelumnya Takeru pernah bertemu dengan si Clay di pemandian air panas. Dia melihat si Clay memiliki luka di punggungnya. Lalu mereka berdua sedikit bercerita di sana. Terus Takeru juga ditawarin untuk naik ke tingkat selanjutnya yang mungkin akan bikin dia menjadi populer. Tapi sayangnya si Takerunya malah kagak mau. Dia lebih baik seperti ini aja. Dia juga kagak mengejar yang namanya popularitas. Mending hidup dengan damai aja kayak begini. Dikala dia pengen hidup dengan damai, ada aja muncul masalah baru yang dimana katanya ada kumpulan goblin yang mau menyerang Belkam. Anggota guild langsung pada heboh ya kan dan langsung dikumpulkan juga untuk supaya bisa menahan para goblin itu supaya tidak masuk ke dalam kota. Ketuanya meminta data-data ranking pesertanya. Nampak yang ranking A cuma ada si Clayton doang. Jadi mau nggak mau dia harus bantuin. Sementara untuk ranking D, mereka akan berjaga di barat supaya goblin tidak melewati jembatan tersebut. Si Takeru yang mau pulang dan kagak mau ikutan karena ranknya masih F, ternyata dipanggil juga dan disuruh buat ikut. Padahal dirinya kagak bisa apa-apa. Dia mengatakan si Takeru bisa memaksimalkan kemampuannya, tidak harus bisa bertarung. Walaupun dirinya cuma bisa sihir penyembuh, itu sangat dibutuhkan sekali. Sebelumnya dia juga diremehkan sama petualang yang lain. Mentang-mentang rank si Takeru lebih rendah daripada mereka, si Takeru dianggap beban. Dan jangan menambah beban orang-orang. Takeru akan ditemani sama Moselia yang bisa sihir penyembuh juga. Terlihat dirinya bersemangat sekali. Tapi anehnya ketika udah sampai di medan perang, Moselia malah kelihatan ketakutan padahal dia cuma bagian paling belakang alias yang nyembuhin korban. Si Takeru terus dipepet kayak begitu yang membuatnya harus menenangkan ini bocah. Dia mencobalah dengan ceramahannya biar ini bocah kagak ketakutan lagi. Apalagi kagak ada musuh apapun di tempat tersebut. Setelah diceramahi sedikit barulah dia bisa tersenyum dan bersemangat. Lama kemudian muncul si Clayton, dia ngakak mendengar ceramahan si Takeru kepada si Moselia. Takeru tahu kalau omongannya tadi mungkin lucu untuk dirinya yang seorang petarung. Clayton tidak merasa demikian. Sekarang dia akan terlibat dalam pertempuran ini. Dia masih memiliki luka di punggungnya.
Bentar lagi hujan, kalau kena air bisa-bisa sakit ya kan lukanya tersebut. Tak lama kemudian ada sesuatu yang datang. Clayton mengatakan kalau para goblin mungkin udah menembus wilayah Belcamp. Maka dari itu mau nggak mau, Clayton akan menuju ke sana. Dia akan menyelamatkan yang lain walaupun tubuh dia yang hancur. Si Takeru jadi bingung mesti kayak gimana. Kalau udah kayak begini otomatis dirinya harus ikut campur juga. Alhasil si Takeru mengambil tongkatnya dan memberikan sihir pelindung di area situ. Sementara dirinya akan menyusul si Clayton karena sebelumnya dia dikasih tahu untuk melindungi apapun yang ingin Takeru lindungin. Di sisi lain, para pasukan Belcamp udah keteteran dengan jumlah goblin yang begitu banyak. Untung saja ada si Takeru datang yang langsung mengeluarkan kekuatan di tangannya. Walaupun udah menggunakan sihir tetap saja sakit tangannya. Lalu si B ambil bagian dengan menyerangnya menggunakan kekuatan petir. Takeru menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Katanya mereka kedatangan goblin dengan varian baru atau kita sebutnya bos goblin yang menyerang mereka sehingga mereka harus berpisah dengan si Clay yang kali ini sedang berhadapan sama goblin tersebut. Terlihat dirinya sedang kesulitan melawan goblin biasa yang banyak banget, ditambah hujan yang bikin lukanya sakit. Ketika mau diserang untung aja Takeru datang menolongnya. Dia aneh mengapa dia datang ke situ. Takeru ingin membantunya. Dia tahu kalau Clayton sedang merasakan sakit di lukanya. Terlihat bos goblinnya sudah menampakkan diri dan kembali menyerang mereka berdua. Walaupun disuruh buat pergi tapi si Takeru kagak mau. Dia ingin menemaninya bertarung karena lukanya boleh disembuhkan. Dan memang kagak ada kenangan manis dengan lukanya itu. Alhasil si Takeru mengambil air sihir Ancient Dragon yang diguyur kepada dirinya, lalu dia pakai sihir penyembuhan sehingga lukanya sembuh dan kekuatannya meningkat. Si Clay auto berubah mode dengan penampilan naga yang mengerikan. Ini seperti kekuatannya di masa muda lalu. Terus dia menghabiskan semuanya. Setelah beres, yang lain pada datang dan menanyakan kembali siapa si Takeru ini yang bisa sihir penyembuhan. Takeru tetap rendah hati kalau dia cuma seorang pengumpul material, ranking F. Sehabis selesai dengan melawan goblin, si Clay meminta penjelasan bagaimana bisa si Takeru mengeluarkan kembali kekuatannya yang sudah lama hilang. Katanya itu kekuatan turun-temurun dari rasnya, yang dimana kalau kagak bisa kekontrol bisa-bisa menyerang si Takeru juga. Di satu sisi dia senang, tapi di sisi lain juga dia horor. Si Takeru ngasih tahu kalau dia menggunakan air magic dari Ancient Dragon. Dia ngasih tahu bahwa si B ini adalah anaknya dari naga tersebut. Dia makin penasaran siapa si Takeru sebenarnya. Soalnya sudah dikasih tahu untuk menutup rapat-rapat soal asal-usul dirinya. Awalnya dia kagak mau ngasih tahu, tapi dia terpaksa gitu kan memberitahunya dan jujur kalau dirinya dari dunia lain. Si Clay kurang paham. Dijelaskanlah bahwa dirinya orang yang terlahir kembali setelah mengalami kematian di dunia sebelumnya. Di situ dia mulai mengerti. Dia masih tidak menyangka aja gitu kan sama si Takeru udah bikin dirinya kayak berapi-api lagi. Besoknya Takeru jalan-jalan di kota, terlihat dia mau membeli sesuatu di tempat pengrajin. Singkat cerita, si Takeru bertemu dengan orang jago pandai besi. Di sana dia tadinya mau memperbaiki guntingnya tersebut, karena udah kagak enaken. Orang ini bernama Rebel. Katanya dia bisa membenarkannya, tapi dia ingin menunjukkan si Takeru kepada bosnya. Soalnya Takeru akhir-akhir ini terkenal karena jago dalam hal mencari sebuah barang dan lain-lain. Ketika masuk ke dalam sana, si Takeru sangat terkesan sama pekerjaan pandai besi yang membutuhkan kerjasama tersebut. Lama kemudian mereka sudah sampai di ruangan bosnya. Di situ Rebel langsung saja bilang kalau dia membawa orang yang lagi viral itu. Si bos mengetahui akan hal tersebut, lalu dia meminta si Takeru pengen apa dari dia. Si Takeru sebenarnya simpel aja, cuma pengen ngebenerin guntingnya itu. Nah, si Rebel sebelumnya telah memberikan syarat
Jikalau si Takeru ingin dikabulkan gitu kan keinginannya, yakni si Takeru harus membawakan sebuah batu yang bernama Ildrid yang ada di tambang Raihai, yang tepatnya ada di negeri Paradal atau disebutnya Pojerao. Tapi kata si bos tambangnya kini udah tidak aman lagi karena ada monster iblisnya di dalam sana. Jadi si bos memarahi bawahannya tersebut karena sudah memberikan syarat yang berbahaya kepada si Takeru. Apalagi dia masih muda ya kan, tapi di sana Takeru tidak keberatan dengan syaratnya. Asalkan dia bisa mendapatkan gunting yang bagus. Lagian dia juga udah berpengalaman melawan para monster ketika petualangan yang dia jalani, jadi kagak masalah. Alhasil si Takeru mengambil tantangan tersebut dan pergi ke Pojerao dengan modal nekat doang. Di perjalanan menuju ke sana, si Bi pengen masak kepiting lagi, tapi kata si Takeru kepitingnya udah habis. Memang mantap sih kalau masak kepiting lagi. Di tengah itu ada salah satu penumpang yang satu arah ngomongin soal tempat yang mereka lewati, yang katanya suka ada gempa di sana. Si Takeru kagak menghiraukan akan hal itu. Dia turun pas banget di penjualan kuda gitu dan kebetulan dia dengar suara yang tidak asing baginya. Pas dia samperin, ternyata itu si elf yang kemarin dia temukan. Dia sedang mencari kuda yang bisa terbang, yang dimana di tempat itu kagak ada. Kebanyakan adanya burung gitu. Dia disaranin untuk ke tempat negeri Paradalf gitu kan. Baru dah bisa pergi tuh anak. Sembari menuju ke tempat tujuan, si Takeru mau sambil mencari bahan makanan dan juga yang lainnya bareng si Bi. Ketika dirinya sedang asik mencari sesuatu di sana, si Takeru kembali bertemu dengan elf tadi dengan kondisi yang sama seperti sebelumnya, yakni kelaparan. Mau gak mau sama si Takeru dikasih makan dan juga minuman. Kali ini mereka berdua sempat berkenalan bahwa elf ini namanya Brolite. Pada awalnya si Takeru mau menghiraukan ini elf dan meneruskan kembali perjalanannya. Tapi ini elf maksa untuk bisa berguna buat si Takeru. Soalnya dia sudah berhutang budi kepadanya. Sudah ditolongin 2 kali sama si Takeru. Alhasil si Brolite mempunyai ide kalau dia ingin membantunya mengumpulkan barang-barang yang dia butuhkan. Si Bi juga udah setuju kalau itu adalah ide yang bagus. Takeru nurut aja dah dan pas setelah dilakukan, Brolite kelihatan main-main dan tidak tahu apa-apa soal item dan lain-lain. Karena tujuan mereka juga sama ke tempat Pojerao, ditambah lagi si Brolite kagak berguna soal ngumpulin item, jadi si Takeru menyuruhnya untuk menjadi pengawalnya saja di sepanjang perjalanan. Ditambah dia juga harus memberikan ilmu yang belum si Takeru ketahui. Brolite sangat bersedia di sana. Nah karena udah sore, si Takeru akan bermalam di tempat sana dan memasak. Si Brolite menyarankan buat menggunakan kayu bakar biar ketahuan kalau di situ lagi ada yang kemah. Dia juga membawa kayu satu yang dia bagi-bagi tersebut. Memang kelihatan jago banget, bahkan pedang yang dia punya sudah nyampe ranking A. Tapi ujungnya Takeru pakai batu sihir juga buat masak. Hari itu dia masak sop gitu dengan hasil pencarian tadi. Nampak keduanya sangat menikmatinya. Takeru berasa kagak tenang karena keduanya tidurnya ngorok parah. Setelah itu mereka kembali lanjut lagi menuju ke tempat tujuan, bahkan mampir ke restoran Paradalf. Si Brolite menceritakan kalau dirinya mempunyai teman di Belkheim. Bentuknya kayak naga gitu. Perasaan si Takeru udah kagak enak kalau orang tersebut adalah Clayton. Dan bener aja, kebetulan orangnya ada di situ juga. Dia juga mengakui kalau Brolite adalah temannya. Dia marah kepada Takeru karena berpetualang tanpa ngasih tahu dirinya. Sekarang karena dia udah tahu tujuannya, dia akan ikut. Apalagi mendengar si Brolite menjadi pengawalnya si Takeru, dia juga akan menjadi pengawalnya juga. Alhasil mau gak mau dah si Takeru nurut aja. Lama kemudian mereka bertiga udah sampai di depan gerbang menuju negeri Paradalf. Karena kalau ngantri lama banget, jadi si Clayton pakai ordal aja biar masuk duluan. Untungnya dia mempunyai kenalan ya kan. Ternyata memang bukan sekedar kenalan doang. Ketika masuk ke negerinya, rajanya langsung pengen ketemu sama si Clayton. Karena Clayton terkenal pahlawan lah di negeri itu.
karena udah pernah menyelamatkan tempat tersebut. Bahkan jasanya dikenang dengan mendirikan sebuah patung di tengah kota. Alhasil mau nggak mau mereka bertiga menghadap ke arah raja. Datang-datang Clayton udah protes soal patungnya yang tadi yang kelihatan kagak mirip dengannya. Sekaligus si Takeru mau izin kepada sang raja kalau dirinya mau ke tambang. Dia juga membawa surat pengantar dari si bos pandai besi itu. Dia mengenalinya, dia juga memberikan situasi yang ada di dalam sana. Yang sekarang ini udah menjadi tempat para monster. Karena mereka pada kuat, ada Clayton juga, jadi sambil misi aja menghancurkan monster itu. Lantas, ini jadi malah dikasih misi gitu kan sama si raja. Karena kagak bisa nolak, alhasil mereka menerimanya. Takeru akan dipandu sama yang tahu tempat tersebut. Ketika berada di dalam sana nampak gelap banget, harus menggunakan kekuatan cahaya kayak begitu. Baru aja jalan sebentar, udah ada monster laba-laba yang mendekatinya. Langsung saja dihabiskan sama mereka bertiga. Setelah kembali meneruskan perjalanan, si Takeru merasakan kalau banyak energi di sekitarnya. Dia meminta izin kepada sang pemandu untuk menghancurkan dinding yang ada di depannya. Pas dia hancurkan itu muncul banyak sekali batu bercahaya, yang mana itu bukanlah batu Ildir, melainkan Ildrit, yang dimana itu lebih mahal daripada yang si Takeru cari. Tak lama kemudian pas lagi ngomongin soal batu, ada yang datang lagi. Ini musuh lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Tapi si Takeru meminta kepada yang lain kalau dia yang akan menghabisi musuh ini. Karena musuhnya tersebut adalah monster kepiting yang bisa ia masak. Takeru udah kagak sabar mau memasak kepitingnya sampai bikin Brolite dan Clayton aneh melihat tingkahnya. Lalu itu kepiting tiba-tiba menyerang si Takeru, lalu sama si Takeru mau dibalas serangannya dengan dibantu oleh Shibi. Dia juga menolak bantuan dari kedua temannya tersebut karena si Takeru yakin dia bisa melawannya sendirian. Habis itu dia mengeluarkan kekuatannya dan memperkuat di bagian tertentu. Dia melakukan combo dengan Shibi pas dia geprek menggunakan tongkat sihirnya. Nampak ini lebih keras dari yang kemarin. Dia lawan sehingga dirinya terkena serangan musuh. Di situ Bi menahan pergerakan si kepiting tersebut biar kagak banyak bergerak. Sementara si Takerunya mencari titik lemah daripada si kepiting tersebut. Setelah mengetahui letak kelemahannya, dia pun mengeluarkan kekuatan es yang disatukan dengan kekuatannya Shibi yang membuatnya seperti bor lalu menghantam titik-titik lemah tadi. Kepiting itu pun menjadi es batu yang bikin si Brolite terkesan dengan kekuatan si Takeru. Tapi beda halnya dengan si Clayton. Dia marah-marah kepada Takeru karena tidak melibatkannya dalam pertempuran. Dia malah gelut sendirian. Clayton, sebagai bagian dari kelompoknya harus saling mengandalkan satu sama lain. Tidak ribut sendirian. Di situ dia mengerti akan hal itu. Dia enggak ada takut-takutnya. Karena udah terbiasa melawan kayak beginian. Pantas aja ya kan kekuatan Takeru sangat kuat. Daripada ribut, mending fokus membawa monsternya saja, dilanjutkan dengan mengumpulkan Ildrit yang mereka dapatkan yang jumlahnya banyak banget. Pemandunya itu sangat terharu akhirnya bisa mendapatkan batu tersebut. Si Takeru berpikir mungkin kata orang kemarin yang sering merasakan gempa itu kemungkinan besar gara-gara monster kepiting itu. Tapi sekarang udah musnah jadi kemungkinan bakalan aman. Batu Ildrit pun sekarang udah gampang ditemui. Habis itu mereka balik kepada si raja dan laporan. Pemandunya ngasih tahu pengalamannya melihat si Takeru mengalahkan monster kepiting tadi. Si raja penasaran dengan bentukannya. Karena maksa pengen melihat sama si Takeru dikeluarin yang hampir bikin bangunan itu roboh. Dia sangat terkesan sekali dan akan memberikan mereka hadiah. Karena udah mengalahkan itu monster. Si Takeru cuma meminta monster ini saja buat dibawa. Sementara itu, hadiah yang lainnya mereka udah dapatkan berupa Ildrit dan juga hadiah yang lain. Tapi si Takeru kagak peduli soal harta.
Dia lebih mementingkan perutnya yang gak sabar menyantap daging kepiting. Setelahnya si Brolite berhasil mendapatkan kuda yang dia mau, yang memang adanya di tempat itu. Terus juga tombak si Clayton udah diperbaiki juga, jadi lebih keren. Karena Brolite sudah mendapatkan kuda yang dia inginkan, jadi dia akan langsung menemui saudaranya. Karena itu adalah pesanannya. Dia juga tidak akan lupa dengan si Takeru yang udah banyak menolongnya. Dan dia berharap suatu hari nanti mereka ketemu lagi. Sementara Takeru sama si Clayton naik kereta kuda. Tak lama kemudian mereka sampai di Belcamp lagi dan bertemu dengan si Ariana di sana. Ariana mengira keduanya telah membuat sebuah tim gitu. Takeru yang mau menyangkalnya sama si Clayton diiyain kalau mereka membentuk tim sementara. Berawal dari candaan tersebut, mereka membuat tim beneran yang namanya tim hitam biru. Clayton juga tertarik sama si Takeru yang random orangnya. Dia bisa mengawasi si Takeru yang bertindak seenaknya kayak tadi. Setelah membentuk tim, si Takeru menemui si Rebel dan juga bosnya. Dia membawa batu yang dia inginkan, yakni Ildrid. Bahkan ini lebih keren dari yang mereka mau. Mereka berdua kagak bisa berkata-kata yang bikin si Takeru merasa aneh. Mungkin saking kerennya itu batu sampai mereka kagak bisa memprosesnya. Ternyata mereka sangat terharu karena baru kali ini melihat batu secantik ini. Mereka sangat berterima kasih kepada si Takeru, berkatnya dia bisa melihat batu sebanyak ini. Namun mereka tidak bisa membayar semua batunya. Jadi Takeru suruh mereka aja mengubah batu itu menjadi gunting yang dia mau sebelumnya, dan sisanya bisa dijadikan pedang yang bisa mereka bawa ke lomba-lomba nanti. Mereka berdua pun dengan senang hati akan melakukannya. Setelah setengah bulan, ketika si Takeru sedang bersantai dengan si Clayton, muncullah si Wade yang mencarinya. Katanya ada surat untuk si Takeru, yang dimana dari capnya itu dari keluarga bangsawan. Mereka ingin si Takeru datang ke sana. Takeru merasa kalau ini cuma akal-akalan doang. Mereka pasti menginginkan si B ini. Clayton ngasih tahu kalau itu kagak bakalan mungkin, soalnya orang itu yang bernama Perminan adalah juragan tanah Belcamp. Jadi kemungkinan dia manggil si Takeru ada sesuatu, ditambah lagi isi suratnya mengarah kepada mereka berdua untuk datang ke sana. Alhasil karena dia kagak bisa ngelak, akhirnya mereka berdua pergi dijemput sama kereta kuda yang sangat keren. Yang mana setiap kereta kuda itu lewat, warga selalu menunjukkan emot wah. Karena memang mereka juga mau merasakan gitu kan, dianterin menggunakan kereta kuda milik bangsawan. Takeru jadi berasa terhormat banget bisa nyobain naik itu kuda. Tak lama kemudian mereka sudah sampai, nampak rumahnya gede banget. Bak istana. Mereka berdua langsung disambut sama pelayannya bernama Raymond dan juga para maid yang lainnya. Terus tiba-tiba aja di depan sana ada bocil yang menghentikan mereka. Dia adalah Tias. Bocah ini tiba-tiba nanyain naga yang dibawa oleh si Takeru. Dan dia juga bilang dengan gampangnya pengen naga itu diberikan kepadanya. Tentu si Takeru kaget dan juga dia pasti langsung menolaknya. Ini aneh banget, tiba-tiba ini anak pengen ngambil naganya. Sama si Takeru cobalah ditanya kenapa dirinya ingin naganya tersebut. Dia didoktrin sama orang bernama Bernard, yang dimana petualang macam si Takeru kalau membawa hewan peliharaan katanya kagak diperlakukan dengan baik. Padahal di sana si Takeru sudah menganggap si B ini sebagai keluarganya sendiri. Itu berarti omongan dari orang tersebut tidaklah benar. Di sana si B juga happy bisa berpetualang bareng dengan si Takeru. Tias meminta maaf karena sudah kasar kepada si Takeru. Dia merasa gemes ketika tahu kalau si B mengerti bahasa manusia. Terus dia membeberkan juga alasan mengapa menginginkan naga. Dia ingin ada orang yang menemaninya, soalnya hari-harinya kesepian terus. Sama kemudian muncullah bapaknya yang kelihatan cakep dan juga masih muda. Dia Perminan, sang juragan tanah. Tanpa perlu basa-basi si Perminan ngajak ngobrol. Intinya dari obrolan tersebut adalah soal istrinya yang sedang sakit sudah lumayan lama. Jadi dia meminta si Takeru datang ke sana itu buat membantu menyembuhkan istrinya tersebut.
Karena dia sebelumnya udah tahu kalau Takeru pernah menyembuhkan satu keluarga di sebuah daerah. Terus juga dia merasa kasihan sama anaknya. Kemarin dia pergi ke asrama di sekolahannya, dia yang biasa ditemenin sama emaknya. Kini udah jarang karena terbaring sakit. Makanya dia mencari hewan peliharaan seperti naga biar ada yang nemenin dia main sehari-harinya. Sebenarnya Takeru keberatan untuk menolong, takutnya terlibat sesuatu soalnya dia adalah bangsawan. Tapi melihat Clayton dan Shibi ini menangis, alhasil si Takeru mau melihat dulu keadaan istrinya tersebut. Si Perminan udah seneng ya kan lalu membawa si Takeru ke kamarnya. Di dalam sana nampak pengap banget, kagak ada sirkulasi udara masuk. Terlihat juga istrinya itu seperti kurus banget. Takeru memintanya buat membuka jendelanya biar ada angin dan juga cahaya matahari masuk. Tapi katanya dia tidak kuat kalau terkena cahaya matahari. Alhasil sama si Takeru dicek terlebih dahulu penyakit apa yang sedang dideritanya. Nampak penyakitnya banyak banget alias komplikasi. Terdiri dari katarak, anemia, sakit ginjal, dan juga dirinya terkena racun yang belum pernah si Takeru dengar. Sekarang dia bisa saja membantu istrinya menghilangkan penyakit yang masih ia bisa tangani. Tapi yang belum dia tahu, dia masih belum memastikan. Yang penting sekarang si Perminan percaya dulu sama si Takeru. Baru dia akan memulai penyembuhannya. Karena istrinya tersebut ingin sembuh, jadi dia mau ngikut kata suaminya saja. Alhasil mereka berdua percaya penuh kepada si Takeru. Singkat cerita karena udah pada setuju, si Takeru pun melakukan sihirnya dengan memberikan asupan mana kepada sang ratu ini. Berbeda dengan yang diberikan sama si Clayton sebelumnya. Setelah memberikan mana, lalu Takeru membuka seluruh jendela biar ada cahaya masuk. Disitulah si ibu merasa kalau penyakitnya kini sudah sembuh. Giliran ada satu penyakit yang misterius bernama Iper. Ketika tahu nama tersebut, katanya itu adalah penyakit yang langka, kemungkinan besar dia terkena racun. Untuk menyembuhkan penyakitnya butuh bunga bernama bunga Iper atau bunga dewa. Dia mempunyai banyak buku sebagai petunjuk, tapi kagak bisa bacanya. Alhasil Takeru pakai kekuatannya. Jadi bisa membaca buku tersebut. Di sana digambarkan kalau tempat bunga dewa itu berada di sebuah danau besar dan patung kuda. Seketika Clay tahu tempatnya. Mereka berdua langsung mau pergi hari itu juga. Sebelum dia berangkat, si Takeru memasang batu sihir untuk melindungi tempat tersebut. Terus dia memberikan pesan kepada Tiaris yang sempat marah-marah sama si Takeru. Kini setelah menyembuhkan emaknya, dia meminta maaf. Takeru menyuruhnya untuk tidak percaya dengan orang lain. Dia memintanya untuk berdiskusi terlebih dahulu kalau ada apa-apa. Setelahnya dia pun berangkat menggunakan kuda. Karena terlalu jauh jadi dia menggunakan kecepatan tinggi. Lama kemudian keduanya udah hampir sampai. Namun pas di sana itu suasananya sangat berbeda dengan terakhir kali si Clay ke situ. Kini pohon-pohon pada kering seperti tidak ada hujan. Danaunya pun seperti sudah terkontaminasi sama sihir. Tak lama ada para petani, mereka ketakutan dengan adanya mereka berdua. Takeru coba ngasih tahu kalau mereka seorang petualang dari Belkheim. Dengan menunjukkan buktinya mereka nampak lega, tapi di satu sisi badan warganya itu pada kurus semua. Sehingga Takeru penasaran apa yang terjadi sama tempat ini. Terus keduanya dibawa ke kampungnya yang nampak parah banget. Di situ si bapak bercerita kalau bahwasannya mereka mengalami kesulitan air. Terus ada orang bernama Engage yang nawarin air, tapi sebagai gantinya mereka harus memberikan bunga yang warga itu punya. Karena kebutuhan, dia memberinya bunga. Dia kira orang bernama Engaco itu baik hati, ternyata di satu sisi dia juga licik. Karena sebelumnya dia mengkontaminasi danaunya sehingga mau nggak mau harus nuker pakai bunga dewa. Takeru memberitahunya kalau warga sudah dimanfaatkan. Melihat keadaan yang mengkhawatirkan, si Takeru meminta Shibi untuk menurunkan hujan. Lalu si Takeru membersihkan warga sekaligus rumah-rumah mereka. Tidak cuma itu, dia juga memberikan MBG kepada warga-warga. Si Takeru pengen bunga dewa yang dimaksud.
Sebagai gantinya dia akan membantu kampungnya tersebut. Di situ si bapak mau. Tapi sebelum diajakin ke tempatnya, ada anak yang ngajakin main dan juga ngajak ke tempat rahasia mereka. Yang dimana di dalam sana terdapat buah gitu yang katanya rasanya asin. Pas dia tekan dan cobain rasanya itu seperti macam kecap. Takeru auto kesenangan akhirnya dia menemukan kayak kecap. Di sisi lain, di kediaman Tiaris, dia mendengar sebuah lonceng. Sebelumnya si Takeru sudah masang alarm kalau semisal ada orang yang masuk ke kamar emaknya. Pas dia samperin itu, ada si Bernard pelayannya. Dia tidak mengakui mau melakukan kejahatan. Tiaris juga udah dikasih tahu buat kagak percaya sama orang lain dulu. Lama datang bapaknya dan disitulah semuanya dimusyawarahkan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kepala desa ini awalnya percaya kepada si Bernard kalau dia kagak mau melakukan kejahatan, tapi itu cuma umpan doang. Dia memberikan minum yang suka dikasih sama istrinya. Bernard yang sudah mencemari itu air ketakutan karena disuruh mencobanya. Pas dia cobain ternyata tidak terjadi sesuatu. Otomatis selama ini yang bikin istrinya penyakitan adalah dia. Akhirnya dia dibawa ke penjara. Ternyata memang dia terhubung dengan si Engaco. Dia juga mempunyai sebuah pesan yang menggunakan bahasa asing. Di sisi lain Engaco kembali datang ke desa buat meminta bunga. Tapi warga sekarang sudah kagak percaya lagi sama dia sehingga Engaco mau menghancurkan desa tersebut. Sementara itu, si Takeru dibawa si bapak ke tempat bunga dewa itu berada. Nampak banyak sekali bunganya di sana. Diceritakan kalau bunga itu terhubung dengan seorang dewa, jadi katanya bunga itu bisa tumbuh karena adanya air mata dewa. Ketika sama si Takeru diambil satu, tiba-tiba saja ada yang datang meminta bantuan. Ternyata desa mereka sudah dibakar habis sama si Engaco. Takeru cepat-cepat ke sana dan mencoba memadamkan apinya. Setelah semuanya kondusif, baru dah dikasih tahu penyebabnya, karena si Engaco. Ditambah lagi sekarang dia membawa anak yang sempat dekat dengan si Takeru yakni Gonza. Di situ Takeru marah dan langsung mendatangi markasnya yang dikelilingi 100 anak buah itu. Terlihat Clay juga sudah emosi banget sama Engaco. Karena terlalu banyak orang jadi si Takeru menggunakan sihir tak terlihat kayak begitu. Mereka berdua masuk secara diam-diam, namun ketika mereka masuk Takeru masih belum tahu si Gonza berada di mana. Anak buahnya Engaco pada senang bisa menangkap si Gonza dan sekarang mereka masih mempunyai hubungan dengan si Ratu yang berhasil mereka racuni. Clay yang kagak tahan langsung ingin barbar, dia diizinkan asalkan tidak membunuh. Di situ Clay menghajar tanpa ampun. Sementara si Takeru berhasil mengetahui keberadaan si Gonza disimpan di mana. Dia langsung saja ke sana. Sedapatnya si Takeru buru-buru keluar dari sana, tapi sebelum itu terlihat Clay yang sedang bertarung dengan para bandit dan juga mereka mengeluarkan seekor hewan iblis macam bunga matahari gitu. Tentakelnya sangat membuat si Clay kewalahan sampai pada akhirnya si Takeru membekukannya. Namun semuanya belum berakhir, dia malah terpental keluar dan masuk ke danau yang sudah terkontaminasi. Takeru pikir perjalanannya sudah selesai. Semuanya yang telah dia lewati sangat menyenangkan baginya. Tapi tiba-tiba saja ada yang nolongin seekor kuda poni yang mengangkatnya ke atas sana. Habis itu Takeru dibawa ke daratan lagi, tapi anehnya cuma dia yang melihat kuda tersebut yang bernama Panire ini. Mereka cuma mendengar suaranya saja, lalu dia pun menghilang. Setelah bisa menyelamatkan si Gonza, mereka pun pulang ke desa dengan selamat. Takeru langsung kembali ke Belkam dengan kemampuan teleportasinya untuk memberikan itu bunga kepada istri kepala desa. Terbukti dengan bunga itu, istrinya tersebut menjadi sembuh total. Setelah beres dengan itu, si Takeru balik lagi ke desa. Di sana dia ditawarin bunga dewa lagi, tapi sekarang Takeru udah kagak membutuhkannya lagi. Dia cuma pengen buah bernama Ridas. Awalnya terdengar aneh pengen buah rasa aneh tersebut. Tapi sama si Takeru dikasih lihat manfaatnya. Dia campurin sama kentang mentega, auto menjadi enak.
Dia ingin mengambil itu saja, terus dia berharap desa ini bisa dijadikan penghasil ridas untuk dijuali nantinya. Setelah semuanya beres, dia yang mau pulang malah kedatangan kuda poni yang kemarin. Clay mengetahui suaranya, itu adalah suara Dewi. Lalu tiba-tiba saja, kuda tersebut berubah menjadi seorang perempuan yang cantik. Karena dia sudah bosan lama-lama tinggal di dunia yang enak, sekarang dia memutuskan untuk ikut berpetualang dengan si Takeru. Dengan berat hati, Takeru mengizinkannya. めんどくさいことになるに決まってる。 Singkat cerita, Takeru sedang ada di tukang pembuatan jirah. Dia memesan gunting yang bagus dengan batu idler. Sebelumnya, dia yang mendapatkan batu itu darinya berhasil memenangkan sebuah kompetisi. Setelahnya dia keluar dan ada si Panir di sana. Dirinya kelaparan padahal baru makan. Panir suka ribut sama Shibi karena suka berkompetisi siapa yang paling dekat dengan Takeru. Tak lama kemudian dia ada yang manggil. Katanya akan ada kompetisi ngumpulin bulu domba warna-warni yang disponsori sama ketua wilayah. Dia yang sebelumnya nolongin istrinya disuruh buat ikutan. Mau nggak mau dia pun harus ikutan. Sebelum ke kompetisinya dijelaskan dulu gamenya. Mereka harus membawa 7 bulu domba yang berbeda warna. Mereka juga tidak boleh menggunakan sihir untuk mendapatkannya. Si Takeru nggak masalah, malahan dia kalau menggunakan sihir bisa-bisa jadi bahan tontonan orang-orang. Karena si Bi kagak boleh ikut, dia sempat nangis. Tapi untungnya ada si Panir yang menenangkannya, lalu dia pun langsung pergi dari tempat tersebut. Dia sempatkan diri membaca buku soal domba tersebut. Dengan kecepatannya si Takeru bisa sampai ke tempatnya dengan sangat cepat. Sementara si Bi yang dititipkan nampak masih sedih saja, bahkan ribut mulu sama si Panir. Untung saja ada si Clay yang masih bisa meredakan keduanya. Cuma dia juga kagak tahan dengan keduanya. Terus si Takeru akhirnya udah bisa nemuin dombanya. Dia panggil itu domba dan dia coba ambil bulunya. Melihat Takeru dikerumunin bikin peserta lain pada ngiri. Pada akhirnya Takeru yang jadi pemenangnya dan mendapatkan penghargaan sekaligus penghormatan dari kepala desanya. Tidak lupa setelah kejadian itu Takeru mengalami kenaikan level. Dan juga dia jadi mempunyai 2 skill alias all roll gitu. Mencari bahan sama berpetualang. Yang awalnya F jadi ditambahin B. Dia juga jadi bisa apa aja sekarang. Sebenarnya si Takeru kagak mau menerima kenaikan rank ini. Cuma dia ditekan terus untuk menerimanya. Mereka bakalan memberikan upah setara sama rankingnya. Walaupun si Takeru ini udah jago banget, tetap saja bayarannya segitu. Di situ si Takeru menerimanya saja. Tapi ada masalah baru lagi, katanya ada hewan aneh menuju ke desa. Pas disamperin sama si Takeru ternyata itu cuma si Brolight yang menaiki monster cacing. Akhirnya mereka ketemu lagi. Brolight mau meminta bantuan kepada si Takeru, tapi sebelumnya mereka berpesta terlebih dahulu karena baru ketemu lagi. Brolight ternyata udah tahu soal cewek ini yang seorang Dewi. Dia juga maksud datang ke situ mau meminta bantuan si Takeru soal kakaknya yang kabur dari desa gara-gara kagak mau dinikahin. Sebelumnya dia minta kuda poni dulu baru pengen nikah. Tapi pas kemarin dibawain dianya keburu kabur tanpa ngasih satu patah kata pun sama si Brolight. Makanya dia ingin mencari kakaknya tersebut. Si Takeru dengan senang hati akan mau membantunya. Tapi sebelumnya si Brolight mengajaknya ke desanya terlebih dahulu. Karena pada penasaran akhirnya ngikut si Brolight. Sebenarnya desa para elf itu kagak ada di map. Jadinya dia menggunakan sebuah portal untuk masuk ke sana. Jadi tidak sembarangan. Sebelum semuanya pergi, si Takeru dikasih tahu sama si Panir untuk menjaga si Brolight. Dia yang terlihat bahagia pasti mempunyai sisi gelap. Jadi dia harus menjadi penerangnya. Ketika dia mendarat ke dunia elf, tiba-tiba saja ada yang menyerangnya. Karena terdeteksi ada penyusup. Pada awalnya mereka terus menyerangnya sampai pada akhirnya si Panir tersinggung. Karena dibilang jelek. Padahal dirinya seorang dewi. Jadinya dia dikasih petir kayak gitu. Baru dah mereka bisa memohon ampun dan baru tahu kalau di hadapannya adalah seorang dewi. Habis itu mereka dibawa ke tempat utama. Namun pas di sana itu udaranya agak buruk sekali. Dan energi sihirnya sangat kuat. Takeru yang awalnya mau membersihkan semuanya. Malah yang ada di sana doang. Lalu mereka dibawa ke atas pohon dan disinilah baru ketahuan kalau si Brolight itu adalah High Elf
yang dimana High Elf itu tidak boleh keluar dari desa tersebut. Teman-temannya kagak masalah soalnya dia mempunyai kepentingan yang harus dia selesaikan di luar desanya. Jadi itu tidak masalah. Di dalam sana nampak megah banget soalnya yang boleh masuk itu cuma High Elf sama orang-orang tertentu saja. Di situ Takeru bertemu dengan kakaknya si Brolite sama si Ember. Kakaknya udah tahu kalau ada Dewi. Mereka sangat terhormat didatengin langsung. Mereka seperti pesimis sama kehidupan seperti High Elf soalnya mempunyai kutukan. Terus baru tahu asal-usul si Brolite ini yang ternyata dia adalah seorang laki-laki. Takeru menanyakan soal udara di tempat itu yang tidak sehat sama sekali. Soalnya banyak sihir yang dirasakan oleh Takeru. Dia ingin melakukan sesuatu terlebih dahulu yang dimana dia mengeluarkan sebuah batu sihir yang besar. Lalu dia memerintahkan kakaknya si Brolite untuk menerbangkannya ke atas. Ternyata batu sihir itu mengeluarkan cahaya supaya menetralisir sihir-sihir yang tidak jelas. Melihat si Takeru istimewa, dia dibawa ke sebuah tempat yang dimana di sana terdapat sebuah ramalan kalau nantinya bakalan ada orang yang berbeda darah dengan bangsa elf yang mempunyai kekuatan luar biasa membantu desanya itu. Mungkin yang dimaksudkan itu adalah si Takeru, terus dia ngomongin soal kutukan lagi yang terjadi sama para High Elf. Cuma belum diceritakan lengkapnya. Malam harinya mereka pada mandi air panas di atas sana. Beres mandi Takeru makin penasaran sama kutukan yang disebut tadi. Di situ Ember mau menceritakannya. Jadi katanya setiap High Elf itu mempunyai kayak kutukan yang tidak pernah hilang, terutama untuk keturunannya nanti. Namun akhir-akhir ini ada yang aneh, yakni setiap melahirkan anaknya akan langsung meninggoy. Itulah yang dialami oleh si Ember juga. Dia sangat sedih. Setelahnya dia ketemu sama sang ratu. Takeru diperintahkan untuk membantu desa tersebut dari sihir-sihir yang bikin udaranya kagak sehat. Melihat kekuatan si Takeru, sang ratu jadi percaya kepadanya. Takeru dengan senang hati akan membantu. Besoknya dia nimbrung sama teman-temannya soal kutukan yang dipunyai oleh ras elf. Dia udah menyimpulkan setelah dia men-scan si ratu dan lain-lain, ternyata mereka mempunyai kelainan gen. Terus juga karena mereka menikah dengan yang sedarah, otomatis kalau itu bukanlah sebuah kutukan karena memang menikah sama yang sedarah itu sebaiknya dihindari. Maka dari itu dia mengusulkan untuk mengganti tradisi ras elf tersebut. Walaupun bakalan sulit, cuma sekarang ada si Panir sang dewi yang disegani ras elf. Awalnya dia kagak mau bantu karena ini adalah sebuah tradisi. Tapi karena ini sebuah keinginan untuk di jalan kebaikan, dia akan membantunya. Dengan syarat dia ingin kentang mentega yang banyak. Singkat cerita, setelah itu si Panir mencari keberadaan Dewi Reaper Ariana. Namun pas dia cari-cari itu keberadaannya kagak ada. Mereka bisa pergi ke sebuah guild terbesar dan terkuat yang ada di situ. Buat mencari petunjuk, alhasil mereka pun pada ke sana. Sesampainya di sana ada cewek mantep bernama Sahra. Dia yang akan membantu Takeru dan kawan-kawan. Di situ tersedia misi yang salah satunya yang menarik perhatian, yakni mengambil jamur bentuk kepala kucing. Katanya itu langka banget, tapi bisa dimakan langsung kalau ketemu. Takeru tertarik sama misi tersebut, tapi katanya tempatnya sekarang lagi berbahaya. Soalnya terdapat energi sihir yang kuat banget di tempat itu, dan juga jauh tentunya, tapi Takeru tetap akan mengambilnya. Sambil mencari keberadaan Reaper Ariana, harusnya Takeru membutuhkan waktu beberapa hari biar bisa sampai ke sana. Tapi karena dia mempunyai si Panir, jadinya bisa lebih cepat. Tempatnya berada di gua dekat dengan danau. Sebelum mendekat pun energi sihirnya sudah kerasa banget. Pas mendarat itu banyak sekali monster yang mati keracunan. Pas maju ke depan sedikit, energi itu pun terasa yang bikin si Brolite sama si Clay hampir keracunan. Untung saja ada si Takeru yang masih bisa mengatasinya. Dia memberikan sebuah ramuan yang dia bikin sendiri sebelumnya, biar tahan dari energi sihir tersebut. Si Panir karena kagak mau terkena itu sihir, dia berubah menjadi kecil macam itu. Terlihat sekali di dalam gua sana energinya makin pekat lagi. Tapi berkat ramuan tadi mereka bisa bertahan dengan jangka waktu yang lama. Semuanya tidak berjalan baik-baik saja. Pas masuk di depan sana terdapat monster yang tahan sama energi sihir.
Ini bentuknya macam laba-laba, jumlahnya banyak banget yang langsung menyerang mereka. うわっこんちくしょKarena jumlahnya terlalu banyak, si Takeru mencari tempat yang enak untuk menghabisi monster tersebut. Setelah mendapatkan spot, langsung saja dia babat habis semuanya. Sehabis itu mereka beristirahat terlebih dahulu, setelahnya barulah lanjut lagi. Berkat serangannya barusan, bikin guanya agak sedikit berubah. Di depan saya terdapat sebuah tulisan gitu yang pertanda mereka berhasil mendapatkan jamur bentuk kepala kucing. Tapi di tengah kesenangan mereka terdapat monster lain yang menunggunya. Terlihat seperti monster siput yang rankingnya sudah ranking S. Takeru kagak mau kabur dari sana setelah mendapatkan jamur yang susah itu. Lumayan bisa ia masak jamurnya. Kelemahan yang dipunyai si monster ini adalah api. Jadi harusnya bisalah menggunakan kekuatannya si B, dibantu juga sama si Clay dan juga Brolite. Setelah mereka serang beberapa kali, napak siput itu tidak bisa dilawan. Udah kayak mempunyai mata gitu, alhasil dia menyuruh Brolite menghajar bagian antenanya. Sama dia langsunglah dilaksanakan. Namun yang terjadi dia masih belum kalah dan makin kuat lagi. Takeru ingat kalau di dunianya itu siput bisa dikalahkan sama garam, jadi dia keluarin garam dan menyerangnya kembali disusul sama si Clay. Serangannya sangat efektif sekali. Nah, pas meneruskan perjalanannya lagi, di sana terdapat banyak sekali telur monster tadi. Karena berbahaya, jadi sama si Takeru dikasih cahaya, biar pada matoy. Setelah mengatasinya, di depan sana terdapat aura yang sangat menyeramkan. Diyakini bahwa itu adalah Dewi Reaper Ariana. Setelah merasakan hembusan tersebut, bisa dikatakan itu kekuatannya setara dengan si Panir. Habis itu mereka terbang lagi ke tempat yang lain dan kagak sengaja. Di tempat tersebut, mereka menemukan kakaknya si Brolite yang lagi hidup berdampingan sama warga-warga yang lain. Bukannya bertegur sapa, ini malah salam olahraga. もうあれよかっ Karena mungkin memang udah kebiasaan, Brolite tentunya kesal karena kakaknya tersebut tiba-tiba saja kabur. Di tengah itu si Takeru mengajaknya untuk makan malam, tapi keduanya masih saja ribut. Takeru akan membuat Karage untuk makan malam. Mendengar itu si Brolite langsung udahan. Lalu Takeru menyembuhkan kakaknya tersebut yang udah pada usang begitu. Dia tidak menyangka adiknya mempunyai teman dari dunia yang lain. Karena udah ada di sana, jadinya Takeru mukbang sama warga-warga yang ada di situ. Terus di tengah itu, kakaknya si Brolite membawa anak. Dia cerita soal masalah percintaannya. Yang pada awalnya, dia pengen menikah sama si Brolite. Tapi dia mengetahui Brolite mempunyai kelainan, jadi dia kecewa dan memutuskan untuk tidak mengincarnya lagi. Lalu dia melanggar aturan dengan menikah sama elf biasa aja. Dan mempunyai anak yang sehat walafiat. Jadi benar-benar kagak terpaku sama yang namanya tradisi elf. Takeru jadi mempunyai gambaran gitu kan untuk membuktikan kepada warga elf bahwa menikahnya jangan sampai yang sedarah lagi. Toh anaknya pun sehat-sehat aja ya kan, nikah sama yang kagak sedarah juga. Besoknya ia kembali mencari yang jadi tujuan mereka. Katanya ada di hutan. Benar aja tak lama ada yang muncul sebuah roh hutan bernama Arbenial. Dia diomongin sama si Panir karena kabur di kala desa elf sedang pada kesulitan. Jadi dia meminta bantuan si Albenial untuk membantu para elf. Karena ada masalah serius di sana. Alhasil dengan dibujuknya itu, Dewi akhirnya mau juga dia datang ke sana. Besoknya pada pulang termasuk kakaknya si Brolite untuk dijadikan sebuah bukti. Kalau nikah sama di luar yang sedarah kagak masalah. Anaknya sehat-sehat aja. Namun para tetuanya yang pada masih ingin mempertahankan budaya agak sedikit marah kepadanya. Katanya mengorbankan darahnya dan lain sebagainya. Tapi kakaknya tersebut tidak peduli dan tak lama kemudian Albenial datang. Dia yang membuat budaya tersebut mempertanggungjawabkan dan mulai sekarang mereka tidak perlu harus terpaku sama yang mereka jalani. Harusnya kalau salah jangan diteruskan. Jadi dia bakalan mengizinkan pernikahan di luar hubungan sedarah biar desanya aman terkendali. Semenjak itulah, para tetua dengan Brolite dan yang lainnya berdebat soal budaya itu.
mau dilanjutkan atau kagak. Sementara itu si Takeru menyelesaikan semua misinya terlebih dahulu. Besok dia akan pulang ke Belkam lagi. Brolet akan terus di sini karena dia seorang High Elf. Jadi kagak bisa keluar. Mereka kudu menghormati keputusannya. Besoknya pun Takeru dan kawan-kawan berpamitan. Brolet tentunya sedih karena bakalan ditinggalin sama Takeru dan kawan-kawan. Habis itu si Takeru bersama yang lainnya pun pulang. Lalu dia mengambil gunting yang dipesan sebelumnya dan juga menjalani misi bersama. Melihat anak kakaknya, Brolet pengen mengubah desa para elf. Singkat cerita setelah sebulan kemudian si Takeru lagi menjalani sebuah misi. Karena mudah jadinya Takeru mau cari tantangan lain. Dia ingin sekali ke laut, soalnya dia belum pernah melihatnya secara langsung. Tapi di tengah itu tiba-tiba saja ada yang datang. Ternyata itu adalah si Brolet yang naik cacing. Mereka tentunya kaget dia bisa keluar lagi. Dia sudah memutuskan kalau si Brolet akan ikut berpetualang dengan si Takeru. Tentunya hari yang berat buat si Takeru ini. Petualangan Takeru masih berlanjut. Perjalanan selanjutnya, Takeru akan ke laut. Anime season 1 ini pun selesai. さあ行こう Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Ya mata nih, bye-bye.